kita kasih ya di dalam kitab apa itu? Coba saya buka dulu di Yeremia ya. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan tentang kebenaran. Jadi Bible dialihfungsikan kemudian untuk kepentingan. Kita lihat kemudian di dalam pengajaran yang ada di dalam cara-cara terjemah yang di dalam Bible saudara. Kita lihat di sebuah data di Yeremia atau di dalam Yehezkiel 34. Yehezkiel 34 nomor 16. Ini cara-cara bahwasanya Bible itu diterjemahkan syarat dengan kepentingan. Kita lihat Yehezkiel 36. Mungkin Anda bisa baca nomor 16-nya. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Yang gemuk akan kulindungi. Orang gemuk nggak terima ini kalau bukan kulindungi. Padahal dalam bahasa Ibraninya di situ aslinya adalah somad. Somad artinya kupunahkan atau kubinasakan. Nah, karena mungkin penerjemah di Lembaga Bible Indonesia orang rata-rata gendut perutnya mungkin, maka gendut itu, orang gemuk itu kulindungi, padahal harusnya dan orang gemuk akan kubinasakan. Nah, mereka kemudian menggantikan binasa menjadi kulindungi. Jadi kalau ada kata secara langsung dikatakan Yesus itu tidak disalibkan alias mati, tidak mungkin diloloskan oleh Lembaga Bible Indonesia, nggak mungkin. Pasti ya, sudah diganti. Nggak ada berarti. Kalau ada pasti sudah diganti. Ya, berarti nggak ada. Ya, tadi sih ada kan? Tadi kan sudah saya jelaskan. Yesus sendiri mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku. Tuh di Matius 4, Lukas 4. Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis tentang engkau. Iblis sudah membuka bocorannya. Bahwa Tuhan akan datang melalui malaikat, dia mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada nggak tertulis itu betulan? Ada di Mazmur 91. Nah, iblis ya, mengatakan kan pencobaan. Kalau pencobaan kan beda sama abad penderitaan dan pembunuhan. Menggenapi semuanya kan harus mati. Ya, Yesus itu harus mati untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Romawi. Bukan mati untuk nebus dosa. Ya tapi mati berarti kan? Ya tidak mungkin dia mati, nggak mungkin, itu mustahil. Nah itu barusan Bang Bimo bilang untuk membebaskan. Berarti percaya mati dong. Ketika orang-orang Yahudi berupaya ingin membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dengan kesaksian palsu, terlibatnya juga iblis merasuki Yudas, itu tidak berhasil. Tidak berhasil. Apa buktinya? Berhasil gimana? Nah, coba. Beberapa gini coba. Ya. Nggak berhasilnya di mana? Orang beberapa kitab menceritakan semuanya bahwa dia memikul salib, dia dibunuh, dia ditombak. Baik. Berarti saudara Arom ini ingin mengatakan bahwa Yesus berhasil tertipu. Mereka berupaya mencari alasan dengan cara membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat agar Yesus bisa dibunuh. Pertanyaannya, berhasil nggak mereka membunuh Yesus dengan cara tipu-tipu? Berhasil dong, faktanya. Ya, berhasil. Kita tepuk tangan kalau begitu. Sekarang konsekuensinya adalah orang Kristen menyembah makhluk yang mati
dari hasil tipu-tipu, betul? Iya, tapi berarti faktanya ada kematian itu kan? Ya silakan aja, kematian itu memang ada, Al-Quran mengatakan itu. Penyaliban itu ada, kematian itu juga ada. Nah sekarang ternyata ketika orang Yahudi melakukan tipu daya, tipu muslihat, kesaksian palsu, ternyata berhasil menurut saudara. Berarti yang kalian sembah ini adalah korban hasil daripada tipu daya. Kristen menyembah makhluk korban tipu daya. Kan begitu? Bukan untuk menebus dosa. Iya, tapi di luar dari konteks itu, faktanya berarti ada kematian Yesus kan? Yes, betul ada kematian. Benar itu. Al-Quran juga mengakui itu. Tapi yang mati ini adalah bukan Nabi Isa, bukan Yesus asli. Dari mana orang murid-muridnya berbicara seperti itu semua kok? Di Petrus Markus 1. 16 nomor 12. Coba Anda baca di Markus 16. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, padahal sudah rupa lain, bukan rupa Yesus? Ya, kan Yesus sendiri yang membenarkan, jika kau tidak percaya, suruh pegang semua tubuhnya, bekas lubang pakunya, bekas tombaknya. Bagaimana kalau yang menyuruh? Bagaimana kalau yang menyuruh itu justru bukan Yesus? Nah, itu kan asumsi berarti. Ya, bukan asumsi. Murid-muridnya tidak percaya. Murid mengaku melihat hantu. Murid tak percaya. Pada akhirnya percaya kan? Ya, pada akhirnya percaya. Kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan itu. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat. Apa tanda dahsyat itu? Keluar dari kubur, bangkit dari kematian. Tanda dahsyat itu. Dan juga muslihat. Agar kiranya bisa menyesatkan murid pilihan. Nah, itu nubuat. Kalau murid-murid percaya, berarti nubuatan Yesus justru tergenapi. Murid sudah disesatkan. Gini Bang Juma, masa kita tidak boleh percaya dengan muridnya yang pada saat waktu itu hidup sejaman sama dia? Kan lucu, malah suruh percaya sama orang yang gak sejaman sama dia. Oke, baik. Sekarang ada nggak Yesus mengatakan bahwa murid-murid ini bakal disesatkan? Dia di Matius 7 itu memang tertulis bahwa orang pilihan pun akan disesatkan. Cuma gini loh, kan mereka yang lebih tahu hidupnya kan, mereka yang lebih tahu jasadnya, mereka yang lebih tahu cara pengajarannya. Ya pasti mereka mengenali lah tentunya. Bagaimana mau mengenali, sedangkan Maria saja tidak mengenalnya? Jelas-jelas Maria sudah bicara kok dengan oknum itu. Tapi malah Maria menganggapnya tukang kebun. Iya kan? Iya, tapi pada akhirnya kan percaya Bang Juma. Semuanya percaya. Karena digiring oleh makhluk itu untuk percaya. Karena memang tugas makhluk itu adalah supaya orang-orang percaya kalau dia adalah Yesus. Kan tujuan iblisnya itu agar percaya, aku ini Yesus loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesatnya harus ngaku Mesias. Gini Bang Juma, tidak mungkin Yesus berbicara dengan Petrus bahwa dia menyerahkan kunci kerajaan surga. Kemudian Yesus Petrus mudah dihasut, kan nggak mungkin. Petrus pun berbicara bahwa dia mati gitu, mati dan bangkit. Inilah penderitaan Kristus. Kata siapa? Coba adik saya baca di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Petrus percaya nggak? Coba Petrus percaya nggak? Baca itu. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Percaya nggak Petrus? Nggak percaya Petrus. Petrus nggak percaya. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin memberitakan Injil Petrus. Lah, nggak mungkin. Siapa yang bisa menjamin kalau kita Petrus itu tulisan Petrus? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada dinyatakan bahwa penulis kitab Petrus itu nggak ada. Nggak ada itu Bang. Sekarang permasalahannya adalah cerita yang dibangun oleh Lukas. Apakah Petrus percaya kalau yang keluar dari kubur itu gurunya? Itu dulu.
Petrus menganggap itu omong kosong. Itu dalil. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 itu dalil. Jadi kalau kita berbicara itu harus disertai dengan dalil yang kuat. Anda mengatakan bahwa Petrus percaya. Bagaimana mungkin percaya? Dalilnya mengatakan dia tidak percaya kok. Petrus tidak percaya kalau yang keluar dari kubur itu Yesus. Mana dalilnya? Lukas 24 nomor 9. Endingnya di data nomor 12-nya. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika Petrus menjeguk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kapan saja. Lalu Petrus pergi, dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Ayo. Bahkan Petrus menyangkal, apakah dia gurumu? Bukan. Apakah kau mengenal dia? Tidak. 3 kali Petrus menyangkal itu. Iya, artinya itu kan memang dia tidak percaya. Itu kan nubuatan bahwa dia akan menyangkal sebanyak 3 kali kan. Kenapa dia menyangkal? Itu bukan berarti dia nggak kenal, tapi memang dia takut juga. Ada rasa ketakutan juga di situ, Bang Jumadian. Oh, Yesus itu tahu kalau Petrus ini akan menyangkal dia karena Yesus sendiri tahu itu bukan aku. Petrus, kau akan menyangkal. Kenapa? Karena memang itu bukan aku kok. Itu data loh itu. Enggak tertulis itu bukan akunya, Bang Juma. Dia cuma bilang kau akan saya kasih data. Enggak tertulis bahwa yang disalib itu bukan aku, tetapi dia. Ya. Bukan aku tetapi dia. Enggak. Pada saat dia bilang sama Petrus kau akan menyangkalku sebanyak 3 kali, itu enggak ada tertulis bahwa yang disalibkan itu bukan aku. Enggak ada tertulis begitu, Bang Juma. Gimana? Bahwa yang disalib itu bukan aku. Dia mengatakan kok di situ sangat jelas. Bahkan yang disalib ini mengatakan dirinya bukan Yesus kok. Aku bukan Yesus. Jelas itu dijawab sama dia. Di mana? Di Lukas 22 nomor 6869. Aku bukan Yesus. Tulisnya gimana? Ketika imam kepala menyidak, apakah engkau Yesus, Mesias, anak Elohim? Apa jawabnya? Engkau yang mengatakannya kok. Jawabnya. Ya, engkau yang mengatakannya, bukan aku. Iya. Sekarang juga iya. Yesus di mana? Sekarang juga Yesus duduk di mana? Di sebelah kanan Bapa. Nah, sudah. Iya, tapi dia nggak mengatakan secara eksplisit bahwa aku bukan Yesus, tapi itu sendiri yang mengatakan. Dengan dia mengatakan bahwa Yesus sekarang ini sudah duduk di atas langit, berarti yang duduk di bumi yang sedang disidang itu bukan Yesus. Memang Yesus ada berapa? Itu kan menjelaskan sih, Bang, penegasan bahwa setelah ini dia akan duduk. Jelas, karena Yesus sudah ada di langit, maka yang menjelaskan yang bukan Yesus ini. Apakah engkau Mesias, anak Elohim? Kau sendiri yang mengatakannya, apalagi gunanya aku bertanya, apalagi gunanya aku menjawab. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan. Berarti kan yang bertanya itu udah tahu bahwa itu Mesias kan? Kalau dia tahu itu Mesias, justru tidak mungkin bertanya, langsung babat. Mereka justru ragu. Namanya pengadilan kan mengkonfirmasi oleh orang yang akan diadili. Bagaimana ceritanya pengadilan bertanya, apakah engkau Yesus? Jadi konfirmasi. Konfirmasinya kan dari awal itu sudah terjadi. Siapa yang engkau cari? Yesus dari kota Nazaret. Dari situ aja udah ketahuan bahwa ini yang ditangkap ini bukan Yesus. Sekarang coba lihat di data nomor 3334-nya, 4344-nya di Lukas 22 itu. Yesus berdoa kan, Bapa biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, iya kan? Tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapa berkehendak menyerahkan Yesus? Bukan berkehendak, tapi memang sudah digariskan seperti itu, Bang. Kalau digariskan, siapa yang menggariskan?
Wah, anak manusia datang bukan untuk dilayani, Bang Juma. Tetapi untuk menggenapi semuanya. nah, itu mulai. Kalau berbicara mengenai penggenapan, yang digenapi itu Torah. Bukan ajaran pagan yang digenapinya, tapi Taurat. Sekarang Yesus mengatakan apa? Kehendakmu yang berlaku. Apa setelahnya? Datang 44-nya. 45. Maka seorang malaikat dari langit turun memberikan kekuatan. Untuk apa kekuatan itu diberikan kepada Yesus? Untuk disalib. Ya, untuk disalib. Kekuatan itu diberikan oleh malaikat kepada Yesus untuk disalib atau untuk meluncur ke alam yang lain, yaitu ke langit. Untuk diberikan kesabaran bahwa dia datang memang tujuannya untuk itu dan untuk mengalahkan maut. Ini akal-akalan ini akal-akalan. Saya ulang lagi. Bukan gini, Pak. Yesus diberikan kekuatan. Gimana? Anak manusia mati, kemudian mengalahkan maut, kemudian bangkit. Itu udah ada tertulis begitu, Bang. Saya gini saudaraku, gini. Yesus berdoa supaya dia diselamatkan oleh Bapa. Bapa mengutus malaikat. Malaikat ini memberikan kekuatan kepada Yesus. Kekuatan itu dipergunakan untuk disalib atau untuk terbang ke langit. Untuk disalibkan. Ada berapa banyak orang disalib tanpa diberi kekuatan oleh malaikat? Dan mereka rata-rata orang yang disalib ini biasa sampai seminggu, tapi tidak mati-mati. Ada yang disalib cuman 3 jam kurang lebih langsung mati. Berarti mana kekuatan malaikat yang ada pada dirinya itu mana? Kekuatannya untuk mengalahkan maut, Bang Juma. Setelah dia mati untuk mengalahkan maut, kemudian bangkit. Memang tertulisnya begitu. Kekuatannya untuk digunakan untuk mengalahkan maut. Iya. Di mana ada cerita kemudian bahwa malaikat ini memberikan kekuatan kepada mayat untuk kemudian bisa hidup? Tidak ada itu, Bang. Tidak ada. Itu karangan asumsi doang. Yang benar adalah apa yang iblis kemudian katakan kepada Yesus, malaikat akan datang untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Malaikatnya mengantarkan. Itu pencobaan. Jadi Bang, itu pencobaan. Jangan ditarik ke penyalipan. Penyalipan itu selaras dengan konteks ayat di Ibrani bahwa memang dia datang untuk mengalahkan maut kemudian bangkit. Sekali lagi diberikan oleh malaikat. Saudaraku, boleh silakan dengan narasi-narasi Anda, tapi itu tidak bukan narasi. Bukan narasi, itu tertulis bahwa ditarik ke situ memang. Kalau begitu coba simpulkan kepada saya supaya saya paham. Menurut Yesus, dia harus pergi berdasarkan yang ada dalam kitab Mazmur atau di kitab Ibrani. Menurut Yesus nih. Ya kalau di data Lukas ya memang Mazmur. Gini Bang Juma. Faktanya masalah generasi. Mazmur bukan Ibrani. Harus Mazmur. Faktanya gini, menceritakan kematian itu kan nggak mungkin ada di perjanjian lama, pasti ada di perjanjian baru karena fakta di lapangannya oknumnya ini sudah mati gitu loh. Lah, Anda melangkahi kitab Mazmur kalau dia sudah mati. Anda melangkahi kitab Mazmur. Mana yang betul? Kita harus melalui kitab Mazmur dulu. Mazmur gini. Perjanjian lama itu kan nubuatan bahwa akan ada dulu sebentar. Kemudian Yesaya pun menjelaskan bahwa anak manusia akan datang dengan penderitaan. Itu juga tidak diterima di kotanya. Itu kan nubuatan akan datang kan anak manusia, dan itu sudah datang. Kemudian menjelaskan tentang anak manusia ini yang setelah datang kemudian mati untuk mengalahkan maut dan bangkit. Itu menceritakan
Nah, diterangkanlah di perjanjian baru, Bang Juma. Yang namanya nubuatan itu ramalan. Betul. Tidak menyebut Bang Juma. nama. Betul, justru karena nubuatan itu tidak secara eksplisit menegaskan kematian kebangkitan, makanya dijelaskan setelah oknumnya sudah mati dan bangkit. Itu Bang Juma. Nubuatannya itu mati nggak? Kalau nubuatannya enggak diceritakan enggak mati. Tapi kan merasakan penderitaan. Penderitaan seperti apa menurut Bang Juma? Oke, saya jawab. Kalau yang Anda maksud itu, Yesus sendiri menjawabnya di dalam Matius 36. Saya bacakan kepada saudara. Apa yang Anda 23, sorry. Apa yang Anda katakan ini itu terkait dengan Yesus sendiri yang menyuarakan. Apa yang Anda lihat di dalam kitab Yesaya, Yesus sendiri yang menyatakan itu. Saya baca dalilnya. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Yesaya 53 itu bercerita tentang orang-orang kudus yang kemudian mengalami penganiayaan. Yesus menceritakan, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai kau keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Di sini tidak ada kata aku di original teksnya. Dan orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lainnya akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu menganiaya dari kota. Inilah yang diceritakan. Inilah yang diceritakan di dalam Yesaya. Nabi-nabi yang dianiaya, yang disalibkan, yang telah dibunuh. Berarti poin itu menceritakan termute. Yesus pun harus menderita berarti Bang Juma. Oh tidak, salah. Itu keinginan saudara. Enggak, nanti dulu. Ketika Bang Juma bilang Yesus harus tidak mati dan terangkat langsung tanpa penderitaan dan penganiayaan, berarti nubuatan itu tidak terjadi Bang Juma, bahwa anak manusia harus menderita. Ketika Yesus diangkat sebelum penderitaan itu, berarti nubuatan itu tidak terjadi. Baik. Anda membaca dalil bahwa Yesus akan teraniaya itu di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Saya? Iya, di kitab Yesaya. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Yesaya 1. Jangan dari pertama. Jangan dari pertama. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda. Jangan di pertama. Jangan di pertama. Mengapain dari pertama? Ngapain dari pertama? Jangan dari pertama. Jangan dari pertama. Jangan dari pertama, Bang Juma. Tidak bisa. Ini bercerita dari data Yesaya 1 sampai Yesaya 66. Ini di bawah ada jemaat saya nonton juga. Jadi pembuktian nubuatan itu, tolonglah. Jadi gini, bukan masalah takut, Maksudnya gini, mereka kan nggak pernah membaca nubuatan itu dari ayat 1. Nggak perlu lah kita dari ayat 1 mengkonfirmasi kebenaran itu. Langsung aja intinya. Jahat kali kau rupanya ya. Jahat rupanya dirimu ya. Kepanjangan lama gitu loh. Rupanya saudara saya, adik saya ini ternyata jahat juga rupanya. Saya di DM suruh naik perihal nubuatan kematian. Jangan ke satu segala ke bawah-bawah. Parah. Nanti banyak juga nanti pertanyaan. Udah banyak kali pertanyaan pertunjukan aja dulu lagi. Jangan kau nambah pertanyaan longor yang harus cari literasi dan teologinya. Saudara. Langsung aja intinya kan ada di situ. Jadi gini, jadi Yesaya 1 ini membahas tentang keadaan raja-raja Yehuda dan Yerusalem. Jadi Yesus enggak itu loh. Bukan itu. Langsung aja. Jadi Yesus itu menceritakan tentang itu. Yang dikatakan di dalam dalam Yesaya 53 itu diceritakan oleh Yesus. Yesusnya mengatakan, bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka?
Sebab separuh dari raja-raja, nabi-nabi, orang-orang benar, ahli Torah yang diutus ini kau bunuh dan kau salibkan. Itulah yang dinubuatkan dalam Yesaya 53. Dan Yesus terlepas daripada itu. Begitu adikku. Jadi jelas ini adalah satu pembodohan. Kenapa saya katakan satu pembodohan? Coba konsentrasi dulu. Baca di dalam Yohanes 11. Bagaimana Imam Kayapas bernubuat tentang Yesus. Itu baru betul. Jadi nubuat tentang Yesus itu bukan di dalam kitab Yesaya. Nubuat tentang Yesus itu ada di Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu. Imam kepala Kayapas bernubuat tentang Yesus. Bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Agar bangsa Israel tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Tidak begitu. Jadi gini, yang benar itu ada di Yesaya. Nubuatan-nubuatan itu ada di Perjanjian Lama. Kalau itu kan memang nubuatan secara paksa oleh Kayapas. Itu aja sih. Masalah generasi. Bagaimana adik ini mengatakan itu secara paksa? Sedangkan di situ dikatakan begini. Hal itu dikatakan oleh Kayapas bukan dari dirinya sendiri. Kalau bukan dari dirinya sendiri, lalu dari mana? Ini penting. Ini sebenarnya satu materi yang harus saya bahas ke depannya terpisah. Tapi nggak apa-apa. Saya ingin bertanya nih. Mumpung ada jemaat, ada ini di bawah. Hal itu dikatakan. Bang Juma, saya ini mau ada perlu. Thank you Bang Juma ya. Ada. ini tema. Lah, Pak Pendeta. Ini tema sebenarnya. Tema yang WA dulu. Ini tema yang akan saya angkat terpisah. Saya akan mengangkat di dialog-dialog berikutnya terkait Yohanes 11 nomor 51 ini. Di situ dikatakan hal itu dikatakan oleh Kayapas dalam nubuatannya, bukan dia mengatakan dari dirinya sendiri. Jadi Kayapas bernubuat tentang Yesus mati untuk bangsa Israel agar tidak dibunuh agar bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Itu Kayapas berbicara bernubuat itu bukan dari dirinya sendiri, lalu dari mana? Hanya ada dua kandidat. Dari Elohim atau dari iblis. Ayo. Kalau dari Elohim berarti Yesus ingin dibunuh. Elohim menubuatkan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Kalau dari Elohim, berarti nubuat mati Yesus karena dosa waris gugur. Karena Elohim ternyata memberikan wahyu kepada Kayapas bahwa Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi. Kalau dari Elohim. Kalau bukan dari Elohim, berarti dari iblis. Ayo. Kayapas kemudian mendapatkan ilham dari iblis, Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsa Israel terbebas dari penjajahan Romawi. Dan nubuatan iblis ini tergenapi. Apa itu? Yesus mati di salib. Yesus mati di salib itu wahyu dari ilham dari iblis atau dari Tuhan? Dari iblis. Berarti Kristen menerima hadiah dari iblis. Berat itu, berat. Kayapas ini bernubuat bukan dari dirinya sendiri. Lalu dari mana? A, dari Tuhan. B, dari iblis. Itu tema yang terpisah. Kalau ada waktu silakan pendeta, pastor yang jago, yang pernah sekolah STT naik, tentukan waktu kapan untuk membahas tema ini. Nabi Muhammad menerima nubuat, penglihatan-penglihatan tentang alam semesta, tentang akhirat, tentang hari pembalasan, tentang hari yang setelah beliau, sebelum beliau, itu dari Roh Kudus. Sekarang Kayapas menerima ilham, bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa itu. Dan bukan hanya untuk bangsa yang ada di situ, Israel, tetapi juga untuk anak-anak Yakub dikumpulkan agar bersatu, agar tidak bercerai-berai. Ini nubuatan Kayapas diterima dari iblis atau dari Elohim. Berat sekali. Berat. Saya butuh orang yang paham Bible. Ini saudara saya, adik saya Arom paham Bible. Sayangnya dia membatasi saya.
Jangan bahas itu Bang Suma. Jangan buka itu Bang Suma, please. Karena dia sudah tahu. Yo, saudara Arom ini ngerti, dia paham. Beliau cerdas, dia paham. Cuman karena faktor ekonomi aja takut miskin beliau. Dia paham. Nah sekarang Kayapas ini bernubuat. Nubuat yang dibangun oleh Kayapas, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa Israel saja yang ada pada saat itu, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Berarti mengumpulkan Bani Yakob yang sudah tersiar ke seluruh penjuru bumi. Yesus harus mati untuk itu. Nah, kematiannya ternyata karena faktor ekonomi politik, bukan karena faktor dosa waris. Nah, kalau kematiannya karena faktor ekonomi politik, geopolitik, berarti Tuhan Elohim, Tuhan yang benar, bernubuat Yesus harus mati bukan untuk dosa waris, tetapi untuk membebaskan bangsa Israel dari geopolitik. Nah, itu kalau dari Elohim. Bagaimana kalau bukan dari Elohim? Dari iblis berarti. Ayo. Aduh, hancur sehancur-hancurnya. Hancur itu. Hancur. Hancur. Game over. Itu tema, dan mungkin Adinda bisa kembangkan, sahabat-sahabat Muslim. Mungkin sudah pernah menemukan tema ini, tetapi bisa diulang lagi, dipelajari dulu kisi-kisinya, referensinya, habis itu diangkat. Itu sangat bagus tuh. Orang-orang kita, saudara-saudara kita yang kita kasih Kristiani, kalau mendengarkan itu, dan kita mampu untuk mengurai secara ilmu logika, mantik, dan seterusnya, insya Allah mereka banyak akan mendapatkan pencerahan. Kalau hari ini mereka tidak mu'alaf, paling tidak posisinya sudah seperti saudara Arom, sudah takut membahas tentang Bible, karena tahu bahwa double kosong yang ada pada diri mereka itu ada di Bible-nya. Saya kira begitu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Saya ada kegiatan. Ini sudah hampir pukul 10. Saya izin undur diri, tapi saya tetap di sini. Komal saya tetap di sini. Sekali-sekali saya nyimak karena saya lagi mengendarai kendaraan. Saya serahkan kepada Dinda Felix, Akhi Saiful, dan yang lain, Bang Baal, saya TikTok, ada Bang Wan juga di sini. Silakan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, sehat, alhamdulillah. Silakan dilanjutkan, diambil alih, sahabat-sahabat. Rekan-rekan, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Silakan. Waalaikumsalam. Hati-hati Bang Zuma. Baik, Rudal Kudus nanti. Ya, itu yang harus dihindari, Rudal Kudus itu. Nyasar. Iya. Bahaya. Lanjut. Iya. Bang Wan, assalamualaikum Bang Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo main jambak aja. Bang Fatin. Gue baru bangun. Bang Fatin. Iya. Assalamualaikum. Bayu, selamat pagi Bayu. Bang Bayu. Shalom Kucang. Ya, salon Junet, baru muncul kamu dipanggil-panggil dari tadi, tidak mau naik. Kalau dengan ada gerunda itu bicara, kamu sekarang tidak bicara, baru kamu muncul ya. Udah, betul kau ini. Sedang sibuk Kucang. Gimana Junet? Takut hilang. Ya, apa kabar Cang? Baik-baik saja Cang, baik-baik saja. Gimana Baik. kabarmu Cang? Ya, alhamdulillah Puji baik. Tuhan. Baik, Junet. Ya, mantap Iya, saudaraku yang terkasih.
Lanjut Kucang. Monitor, monitor. Beritakan Injil walaupun dengan maksud yang tidak bagus, tak masalah Kucang. Saya selalu memberitakan Injil, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Saya kalau kucing gua Injilnya masih miong-miong gitu loh. Yang susah aku beritakan Injil itu, Injil yang kau ngaku-ngaku Injil dalam kitab yang namakan Injil itu beritakan kepada Kristen. Ngamuk-ngamuk dia, kalau diberitakan langsung dia melunjak menggonggong kayak herdernya. Sebentar Bang Kucang. Bala. Sebentar Bang Kucang. Bang Baal monitor. Bang Baal monitor. Silakan. Ke ganda. Monitor. Nggak ada yang monitor. Oke, silakan Junet. Apa pertanyaannya? Ini ada. Apakah Tuhannya Kristen tuh iblis? Silakan, gue jawab tuh. Itu. Ini aku Junet. turun dulu ya, Pas. Aku udah perlu dulu. Itu fitnah Kucang. Kalian suka berdusta, itu yang saya nggak sanggup diskusi dengan kalian. Oh iya, Suka Bang Wan. dusta kalian tuh sungguh luar biasa. Itulah kalau udah diajarin berdusta, jadi semua umatnya berdusta. Jadi nggak sanggup ngelawan orang yang suka berdusta itu Kucang. Bagus kami mengalah sajalah. Mengalah bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk menang. Aduh, takut hilang juga perpuluhannya ya. Ya, Bang Al Karim ini Islam atau Kristen? Tolong dijawab dulu. Kenapa mau diuji? Sedangkan Al-Quran itu sudah suci. Gitu tadi Kucang. Nggak mampu lawan orang yang suka berdusta karena sudah diajarin. Kenapa Junaid? Siapa Ya. yang mengajarkan berdusta? Silakan. Itu tema itu kan, ya itu sudah fitnah dan dusta. Jadi saya ya apa namanya diam-diam enggak inilah, enggak perlu saya apa namanya, karena memang kalian sudah diajarkan berdusta. Jadi untuk melawan orang yang berdusta itu ya Berdusta pasti dalam hal apa kita ini, Bang? mengalah Di sini saja lah temanya, kan di situ. Apakah Tuhan Kristen itu sibilis? Itu tanda tanya itu Bang, itu tema yang kami angkat. Maka tanggapilah kalau memang bukan Tuhan Anda itu sibilis, silakan. Ya kalau memang Ya udah sibilis, tahu loh ya Tuhan aja. saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ditanya seperti itu? Itu kan kalian mau mempolemik kitab suci saya. Kan di situ. Ya untuk melawan orang yang berdusta ya kita berdoa saja. Semoga hatinya diubah Artinya dengan memang dari tadi baik. ya. Kan di situ. Artinya udah memang dari tadi ya. Coba. Tolong dibuka. Coba apa? Dibuka 1 Tawarik 2 ayat 1. Siapa di sana? Tuhan Anda sibilis atau Yesus? Coba dibuka. Apa tuh Bang? Iblis bangkit melayani Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Tapi kenapa di 2 Samuel 24 dinyatakan yang membangkitkan itu seorang Tuhan, sedangkan di Tawarik mengatakan sibilis? Artinya Tuhan Anda ini mungkin bisa makan dengan sibilis. Itu narasi dalam Bibelnya. Coba. Itu kan menurut pemahaman Abang, pengertian Abang, tapi kan tidak seperti itu. Dibuka dulu, Tuhannya dibaca dulu Kristen dong, dibaca itu dulu tetap Yesus Kristus. Dari tadi dibahas tentang Tuhan Anda di sini, tentang bintang timur. Siapakah bintang timur itu? Sibilis lah.
Dan dikatakan di 2 Samuel dia menyatakan atau 1 Tawarik 2 dikatakan Sibilis membangkitkan melalui Samuel. Apakah Tuhan Anda itu Sibilis atau bukan? Bukan. Loh, kenapa kok Sibilis yang membangkitkan dan melayani Israel? Nggak ada seperti itu. Waduh, baca Bible-nya dong, 1 Tawarik 21. Silakan dibaca. Makanya Anda sebagai pendeta jangan seperti Bang Arom tadi, disuruh tutup mulut Bang Suma, takut ketahuan oleh jemaatnya kan. Coba baca dulu dong, biar kami tidak dikatakan berdusta. Silakan. Oh, kalau di bawah kitab 1 Tawarik itu kan memang ada iblis membujuk Daud untuk melakukan sensus pada saat itu, ya kan? Di situ memang ada di situ. Ya kenapa pula? Tapi bukan berarti Tuhan kami iblis. Ya itu. Tapi di 2 Samuel dikatakan pada perikop yang sama, bangkitlah murka Tuhan. Itu murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel itu. Artinya ada satu yang mengatakan firman Tuhanmu itu adalah Sibilis, dan ada satu ayat yang mengatakan itu Tuhan. Mungkin kalau tidak salah itu sama dengan Sibilis Tuhan Anda kan, seperti itu. Kok ketawa nih? Aduh, murka Tuhan bangkit. Itu kan bangsa Israel itu kan adalah bangsa yang tegar tengkuk banget di situ. Makanya murka Tuhan itu bangkit kan di situ. Karena bangsa Israel itu banyak menyembah Allah lain. Ya di situ dia, Bang. Ya wajar aja karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Ya wajar aja murka Tuhan bangkit kan. Tawarik 2 coba dibaca 1 Tawarik 2 ayat 1 dikatakan yang membangkitkan itu Sibilis. Mana yang benar ini? Apakah betul Tuhan Kristen itu Sibilis? Enggak betul. Aduh, gak betul. Berarti Anda menolak Biblemu, takut rukat perpuluhannya. Oh, karena bukan, karena abang salah, ya kan? Apa memahami atau mengerti baca tentang di sini, Bang. Membaca apa yang tertulis dengan jelas dilihat oleh mata telanjang. Gini, Bang, kalau di Babang membawa 1 Tawarik itu, Bang, di situ kan memang iblis membujuk Daud untuk melakukan sensus. Nah, di situ, ya, karena tindakannya apa? Menunjukkan ketergantungan pada kekuatan manusia, bukan pada Allah kan di situ. Nah, makanya bangkitlah, bangkitlah murka Allah. Karena apa? Daud sadar dosanya dan mengaku di hadapan Allah. Nah itu dia, Bang. Tapi berarti 3 pilihan di situ, Bang. Di dalam 2 Samuel, ya maksudnya di dalam Samuel dan 1 Tawarik ini Tuhan Anda Sibilis atau Allah? Karena di sana menyatakan satu perikop yang sama, isinya narasinya sama. Terus yang benar yang mana? Yang membangkitkan itu Sibilis atau Tuhan? Coba. Oke, saya buka 1 Tawarik berapa? Tuh, 1 Tawarik 21 1 Tawarik ayat 1 Tawarik 2 ayat. Baca dari satunya tuh. Jangan seperti Bang Arom. Bang Zuma, tolong please, ada jemaat saya di bawah, jangan dibuka semua dari ayat satunya. Kan seperti itu dari tadi. Jangan seperti Ayo, itu. 1 Tawarik 2 ayat 1 kah? Dengan 2 Samuel berapa? 2 Samuel lengkap baca kitab ayat Alkitab saya. 2 Samuel berapa? 24. Oh, 2 Samuel 24 ayat Sici Bang. Oh, 1 Tawarik 2 ayat 1 dan 2 Samuel 24 ayat 1. Gitu. Oke. Ini satu-satu ayat ya, kita baca.
Saya buka Alkitab saya. Biar Bang Sesi TikTok paham dan mengerti. Silakan, nggak usah framing lah. Yang nggak ngerti Anda dari tadi kok malah dilemparkan kepada kaum muslim yang nggak pernah dinubuatkan untuk botol. Yang tertulis di dalam Biblemu itu adalah pengikut Kristus yang dikatakan botol. Jangan lemparkan kepada kami. Seperti itu, Bang. 1 Tawarik 2 ayat 1. Inilah anak-anak Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Nah ini 1 Tawarik 2 ayat 1. Lalu 2 Samuel 24 ayat 1. Dibaca selanjutnya, Bang. Di sana mengatakan iblis bangkit melayani Israel dan untuk menghitung orang Israel. 2 Samuel 24 tadi kan? 2 Samuel 24 ayat 1. Oke. Nah, 24 ayat 1. Gimana ini? Mana? Enggak ada, Bang. 2 Samuel. 2 Samuel 24 ya. 2 Samuel 24. Oke, sebentar. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Itu. Lalu? Tapi kenapa di Tawarik 2 ayat 1 dikatakan iblis yang membangkitkan dan melayani Israel? Artinya apa? Di situ mungkin Tuhan Anda itu si iblis, bukan Allah. Begini. Kan seperti itu. Begini, Bang. Begini, Bang, ya kan? Ini kan kalau orang Kristen melihat ayat yang Abang bawa ini adalah sudut pandang yang berbeda kan di situ ya. Jadi Alkitab kami ini sering menampilkan Alkitab kami ini kan sering ya kan menampilkan dua lapisan penyebab. Dengar dulu ya kan, ya penyebab silakan. Ya penyebab langsung kan di situ ya. Iblis dialah yang memujuk Daud, sama seperti Ayub dicobai oleh iblis kan di situ. Nah, penyebab tertinggi dengar dulu, makanya saya katakan Alkitab kami ini sering menampilkan dua lapisan penyebab tentang yang kedua ayat itu. Nah, penyebab tertinggi bukan kontradiksi, bukan. Jadi penyebab tertinggi itu adalah kedaulatan Allah kan di situ. Apa sebab? Baik. Tuhan kalau mengizinkan karena Anda tidak mengatakan kontradiksi. Kalau Anda di sana tidak mengatakan kontradiksi, yang mana yang benar ini, si iblis atau Tuhan? Benar, Tuhan yang benar di situ karena Tuhan mengizinkan karena murka Tuhan atas Israel itu. Allah tidak menciptakan dosa tapi mengizinkan pilihan manusia berjalan. Nah, itu dia, Bang. Makanya Allah kami itu memberikan kehendak bebas, free will kan di situ. Itu dia, Bang. Walaupun Allah berdaulat, iblis yang bertindak, manusia yang bertanggung jawab. Itu intinya, Bang. Ayat itu. Aduh, gimana? Kalau unit ini mengatakan ayat sucinya tidak kontradiksi, terus yang mana yang benar Tuhan Anda? Si iblis atau Tuhan? Udah saya. Aduh, rungkak nanti perpuluhan ini ya. Nggak ngerti-ngerti ya. Pertanyaannya, dengar, Bang. Tuhan Anda menurut Samuel itu Tuhan yang benar atau Allah, atau menurut 1 Tawarik 2 yang dikatakan dia si iblis yang membangkitkan dan melayani Israel? Mana yang benar ini? Kalau Anda mengatakan tidak kontradiksi, tolong dengar, Bang. Dijawab, silakan. Oke.
Udah saya jawab tadi Bang, ya kan, tidak ada kontradiksi di sini. Ya, mana yang benar? Ya kan? Kalau tidak Alkitab ada memang sering kontradiksi, yang mana yang benar? Dua-duanya benar Bang, dua-duanya benar di situ Bang. Waduh, Ya, dan dua-duanya artinya benar. kalau Anda sudah Ya. mengatakan Dengar dua-duanya yang dulu, benar, Bang. artinya Tuhan Aduh. Anda itu sibilis dengan Allah, seperti itu. Dengar, tetap kita ambil maknanya di sini Bang. Udah saya bilang tadi ya kan, di dalam satu Tawarik ya, itu penyebabnya langsung di situ adalah iblis. Dialah yang membujuk Daud kan di situ. Sama seperti Ayub Bang. Tahu enggak Ayub? Kisah Ayub dicoba iblis dan situ. Tetapi kedaulatan tertinggi Bang itu hanya kepada Tuhan. Ya. Nah, karena Tuhan mengizinkan murka atas Israel. Berarti Tuhan tidak menciptakan dosa, tapi mengizinkan pilihan manusia berjalan. Di situ dia Bang, atas apa yang diinginkannya. Disitulah dia Bang. Pertanyaan saya ulangi. Jadi Allah satu itu kali lagi, berdaulat Bang. pertanyaan. Aduh. Yang benar yang mana, Tuhan Anda itu sibilis atau Allah menurut Samuel 24? Itu pertanyaan, kurang jelas? Udah saya bilang Bang, ya kan, di dalam 2 Samuel itu Bang, disitulah menunjukkan kedaulatan Allah Bang. Nah di situ. Dan di dalam satu Tawarik memang iblis yang bertindak, ya kan. Nah manusia yang bertanggung jawab di situ Berarti intinya Tuhan Bang. Anda. Berarti Tuhan Anda ini sibilis, apakah betul Tuhan Anda itu sibilis? Menurut 1 Tawarik 2, gampang kok. Kalau Anda memang jujur untuk menjawab kok. Kan seperti itu Bang Baal. Monitor Bang Baal. Ustadz Felix, monitor. Jadi kedaulatan Allah dalam kitab suci saya itulah yang paling tertinggi Bang. Situ. Itu ada dosa yang sudah dilakukan. Ada dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Makanya Daud menjadi alat untuk disiplin Tuhan, kan di situ dia. Namun Daud tetap bersalah secara Anda pribadi. belajar dulu bahasa Indonesia Ya, lah. Bang. Belajar bahasa Indonesia aja dulu lah. Ini Udahlah, abang nggak ngerti lah. Saya mute dulu. Sibilis Udah saya jawab gampang kok. Saya mute dulu Iya, sebentar. turun cepat turun, takut rungkat perpuluhan nanti seperti apa yang dikatakan Bang Arom tadi ya. Seperti itu. Legal, selamat pagi Bang. Bang Legal, selamat pagi. Semakin banyak bernarasi oten-oten, maka semakin kuraslah perpuluhan. Seperti itu. Gampang kok. Bang Legal, selamat pagi, monitor. Kalau enggak nyambung saya turunkan aja ya. Belajar dulu Bang Junid tentang bahasa Oke Indonesia. Bang ya, gitu jawabannya. Jadi abang jangan framing atau menanggapi bahwa Tuhan kami itu Pertanyaannya iblis. sudah Tuhan kami diulang-ulang adalah kok. Allah Kapan yang Anda Esa menjawab? itu Bang ya. Lu kapan Anda menjawab Kristen. Junid? Iblis, jangan ngelak lagi. Tuhannya Kristen itu adalah iblis. Kuserahkan betul atas kalau nama itu. Yesus kepada iblis supaya diselamatkan di hari Tuhan. Yang menyelamatkan siapa 1 tuh? Korintus 5 ayat 5. Betul. Ya. Siapa itu yang menyelamatkan tuh? Ngelak terus. Maju kena undur kena Junid ini. Junet, itu siapa yang menyelamatkan? Sorry teman-teman, lagi agak ribut-ribut dikit. Ada apa Cang? Ada Junet. apa Cang? Ada apa? Apa? Orang itu harus diserahkan, kan? Atas nama Tuhan Yesus kepada iblis, supaya roh dan tubuhnya itu diselamatkan pada hari Tuhan. Yang menyelamatkan siapa di situ? Ya Tuhan lah yang menyelamatkan.
Tuhan gimana? Goclok memang dia Iblis lah. Iblis. Orang itu harus diserahkan atas nama Yesus kepada iblis supaya diselamatkan di hari Tuhan. Yang menyelamatkan siapa di situ? Iblis. Jujurlah. Orang diserahkan sama iblis kok. Yes, ya, Begitu begini Cang, ya kan ayat gini, itu jangan kan. gini yang pertanyaanku, siapa yang menyelamatkan? Enggak, kau mau paham enggak? Kau nggak mau paham nggak kan di situ? Makanya Saya membaca tidak mau kitab saya tanya bukan apa hanya paham atau secara tidak. harfiah kan Siapa di yang situ, menyelamatkan Cang. situ? Aduh, dengar dulu dipikir, ya teman-teman. kan. Seperti kata Paulus Itu dia, supaya roh dulu itu diselamatkan pada hari Tuhan kan di situ. Jadi Cang Siapa yang ya di menyelamatkan situ tuh? kan Siapa yang menyelamatkan? di situ. Iya, udah supaya roh itu diselamatkan pada hari Tuhan. Ya Tuhan yang menyelamatkan di situ, baca. Di mana Tuhan? Nah, jadi Kalau tidak aduh, diserahkan dengar kepada dulu. iblis. Emang ini ya. Dengar. Biar Anda tidak melebar ke sini. Buka dulu 1 Korintus 5 ayat 5. Di sana dikatakan orang Udahlah, Kristen jangan kau itu bilang diserahkan lagi. kepada si iblis supaya diselamatkan dengan atas nama Yesus pada hari Tuhan. Tuh jelas 1 Korintus. Oh iya, memang jelas di sini. Makanya jelas di situ Jelas ayat dong. itu. Cuman kan kalian nggak paham, nggak ngerti maksud dari ayat itu Cang dan cece TikTok Bang Baal kayak ini kan di situ. Janganlah. Atau siapa nih? Junet, janganlah kau bilang sembarangan, Junet. Iya, unik dijelaskan ya. Hanya satu pertanyaanku. Pertanyaanku gini loh, gampang kali pertanyaanku. Siapa yang menyelamatkan di dalil itu? Orang itu harus diserahkan atas nama Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada iblis supaya diselamatkan di hari Tuhan. Yang menyelamatkan siapa? Diserahkan kepada siapa? Tuhan. Jawablah. Tuhan. Tuhan. Inilah. Berarti iblis Iya. Tuhanmu ya udah. Berarti kamu kan Loh, Tuhan katanya diserahkan kepada jangan iblis. fitnah. Tuhannya iblis. Jangan fitnah, Udahlah. Cang. Inilah kau suka mempolemik ayat Oh. saya, Cang. Nggak ngerti kau nih. Yang tahu kitab suci saya kan saya, Cang. Itu, Bang. Aku Kata lebih menyerahkan pintar kepada... daripadamu. Aku tanya Orang satu kau kali baca lagi. kok. Benar, Orang Cang. itu harus dirasa. Aku bacakan satu kali lagi ulang-ulang teman-teman ya. Orang itu harus diserahkan atas nama Tuhan Yesus kepada iblis. Diserahkan kepada iblis supaya diselamatkan di hari Tuhan. Diserahkan kepada siapa? Iya. Siapa yang menyelamatkan tuh? Tuhan kan supaya diselamatkan pada hari Tuhan kan di situ dia, Bang. Cang. Ku baca ayatnya, Cang ya. Ku baca untukmu ayatnya ini ya, biar kau paham di situ. Ya kan? Nah, bila dari ayat 4, bila mana Nggak usah, ya kan itu bila aja mana nggak kita tadi itu berkumpul. yang tanya gimana sih ya? Iya, saya bacakan Yang tuh aku kau ya, tanya, biar kau paham. yang tidak perlu panjang kali lebar. Yang ku tanya, Ku bacakan dulu untuk kau biar kau mengerti, Cang. Biar kau diserahkan kepada siapa paham, dulu tuh? Cang. Aduh, ini kan biasa. Pertanyaannya diserahkan Ini. kepada siapa? Ya. Di ku baca ya, bila Ini mana kita teman-teman ya, berkumpul dalam inilah. roh, kamu bersama-sama dengan aku, Saya dengan tidak tanya, kuasa Yesus tidak Tuhan tanya kita. roh. Bukan roh yang Orang itu kutanyakan, harus Junet. kita serahkan. Dengar Saya dulu. tidak bertanya roh yang diserahkan kepada Nah. siapa itu. Inilah kau nih comot-comot ayat kayak iblis juga pada saat menggoda iblis, menggoda Yesus di padang gurun. Iya. Mulai Saya Nggak usah tanya, comot-comot ayat. diserahkan kepada siapa? Makanya aku jelaskan dengan kau, jangan kau langsung bertanya. Kau ini langsung aja menjustis atau mengatakan kitab suci saya nggak benar. Di situ dia, Cang. Makanya saya jelaskan. Saya punya hak untuk menjelaskan Baca itu, Cang, 1 kepada Korintus orang-orang 5 yang ayat 5. Saya tidak berbicara Anda kitab suci benar, mempunyai tidak ada hak satupun kata menjelaskan tidak benar kitab atau tidak. sucimu, Hanya bertanya, tapi tidak diserahkan berhak kepada siapa? untuk berasumsi. Terbang. aduh. Saya tidak menyatakan kitabnya suci kamu itu tidak benar atau apa, tidak mengatakan hal itu. Yang aku katakan, diserahkan kepada siapa itu dan siapa yang menyelamatkan, itu aja. Kok dipelintir-pelintir.
Saya tidak adakah saya mengatakan kitabmu palsu, kitabmu tidak benar? Tidak ada saya mengatakan itu. Hanya mengatakan itu diserahkan kepada siapa supaya selamat? Kepada Tuhan katamu. Yang menerima sasaran siapa? Iblis. Berarti Tuhanmu iblis. Udah kau aku itu. Gimana sih kau? Lintir lagi. Tanjunin ini mempunyai hak tentang Bibelnya, ya semaunya sendiri menafsirkan, kan seperti itu. Boleh seperti itu nih. Gimana nih? Biar anu saya masalah ini namanya itu biar ini saja. Biasa kalau ada. Nggak ngerti-ngerti kau, Cang. Emang niat kau tuh suka mempelintir kitab suci saya. Yang mempelintir Anda nih, bukan kami. Coba baca dengan baik, pelajarilah dengan baik. Jangan sok-sok Anda mempunyai tentang kitab Bible ini sebebas Anda untuk menafsirkan apa yang tertulis, kan seperti itu. Ini jemaahnya dengar ya TikTok, dengar ya kan. Saya baca nih, okelah di ayat 5 saya baca ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, kan di situ. Nah itu ya. Ya, diserahkan kepada siapa? Ya, diserahkan kepada iblis, Cang, kan di situ. Nah, makna Cang. Terus kalau dulu. tidak diserahkan, dia tidak selamat. Aduh. Dengar dulu, Cang. Kalau tidak diserahkan kepada iblis, selamat tidak? Aduh, saya dulu menyimpulkan seperti itu, Cang. Dengar dulu. Siapa ya yang kan? menyimpulkan? Aku bertanya nih, menyimpulkan. Ya itu tadi makanya. Jadi arti, Bang. Artinya begini, Cang. Jangan menyerahkan kepada iblis. Aduh, yang kau artikan yang tidak tertulis. Kok kau punya hak ngomong seperti itu, Bang Kucang? Makna menyerahkan kepada iblis itu bukan berarti mengutuk orang itu untuk selamanya, Cang. Bukan berarti di situ. Nah itu. Jadi tapi maksud ayat itu, Cang, ya kan, mengeluarkan dia dari komunitas orang-orang Korintus pada saat itu, Cang, ya kan. Nah, membiarkan dia mengalami konsekuensi rohani di situ, Cang. Dalam konsekuensi rohani ini maksudnya, Cang, itu mengenai penderitaan, penyesalan, disiplin. Nah, itu, Cang, ya kan? Nah, agar dia apa? Agar dia bertobat, Cang, dan diselamatkan pada hari Tuhan. Itu maksudnya, Cang. Nah, jadi ini berbicara tentang disiplin gereja ini, Cang, yang bertujuan untuk pemulihan, bukan penghukuman permanen, bukan. Di saat tidak ditonton oleh jemaatnya sendiri. Kalau Anda sudah ditonton oleh jemaat sendiri, Anda berusaha menipu, maka berkuranglah perpuluhan Anda itu nanti, Bang. Aduh. Bukan kita berbicara tentang perpuluhan di sini. Gampang kok kalau Anda menipu, berbicara jelas menipu. Padahal ditonton oleh jemaatnya itu akan berkurang perpuluhan karena sudah Anda tidak jujur dalam hal ini. Saya aja memberi perpuluhan di gereja, kan di situ, memberi persembahan, kan di situ. Ya, perpuluhan itu untuk apa coba? Perpuluhan itu untuk apa coba, ya kan? Nah, saya jemaat biasa, Bang. Saya jemaat perpuluhan itu. Perpuluhan untuk apa tuh? Perpuluhan itu, ya kan, untuk diberikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang menderita, orang-orang sengsara, dan selain itu untuk biaya operasional. Untuk operasional gereja, kan di situ dia. Yang mengumpulkan uang itu, yang membuncitkan perutnya itu seorang pendeta, bukan orang miskin. Itu suatu fakta yang terjadi di Amerika. Ada suatu orang miskin minta pertolongan, minta susu, malah dia dihindir, malah dia tidak diterima, kan seperti itu.
Artinya apa? Kalau Anda berpolemik tentang perpuluhan, di situ siapa yang berhak menerima perpuluhan? Lawang pendeta saja bukan orang Yahudi kok. Aduh, itulah kegunaannya perpuluhan atau persembahan yang di gereja itu, Bang. Itulah yang bukan untuk pribadi. Perpuluhan itu hanya dari suku Lewi nih. Jangan ngarang-ngarang kau membantu gereja untuk mengumpulkan perpuluhan, untuk membuncitkan perutnya, untuk memperkaya dirinya. Makanya Anda itu sama saja menipu dengan membantu orang berbohong. Karena tidak diajarkan di dalam Biblemu untuk menerima perpuluhan kecuali bagi suku Lewi nih. Pendeta di Indonesia ini dari suku mana nih? Dari suku Kalimantan. Ya, dengar perpuluhan itu. Junet tidak pernah jujur, bohong terus. Aduh, Cang, atau TikTok, perpuluhan itu diberikan untuk kebutuhan pelayanan Tuhan. Nah, memang di dalam perjanjian itu ya kan, perpuluhan dipakai untuk memelihara imam dan pelayanan bait Allah, membantu orang miskin, yatim, janda, atau orang asing, mendukung perayaan ibadah. Itu intinya. Aduh, kalian ini suka fitnah. Gimana kalian ini? Memang kenyataan kalian melihat pendeta yang bicara fitnah, Junet. Bacakan dalil, kamu bilang saya bohong. Kau baca baik-baik. Kalian melihat pendeta perutnya buncit, punya mobil, punya ini, ya wajar-wajar aja, berarti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Di situ dia, bukan berarti pendeta. Sehingga dia uangnya dari mana? Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan dikit ya. TikTok aku bentar ya, aku jawab bentar TikTok. Tunggu bentar. Ahli Kucang, DM nomor HP ya. Kucang Onyot. Setiawati gantian. Cek. Ya, kemarin kan sudah, Bang. Abang, kemarin sudah. DM sekarang lagi ya. Oke. Kang Baal. Mana ini, Abang? Kang Baal. Gitu dia CC TikTok ya. Perpuluhan persembahan itu sudah tepat. Itu Kang Baal suruh DM aku kayak kalau udah ini ya, udah lanjut ya. Selamat dialog lagi. Untuk misi dan untuk pelayanan Tuhan, untuk pengelolaan gereja, untuk bantuan sosial tadi itu ya, bukan untuk pribadi. Gitu ya. Di Amerika itu beda dengan negara di sini. Di Amerika itu negaranya udah teratur. Kalau bansos kamu minta. Bu, sebentar Bu. Sebentar, Anda Kristen atau Islam dulu? Perkenalkan diri Anda biar jelas. Aku Oten. Nah, aku ngasih tahu nih ya, sistem di Amerika. Amerika tuh beda sama di sini. Kamu tok Mbak, aku minta berambang dikasih. Amerika nggak begitu. Kamu ngetok pintu, minta bawang putih gitu. Dilaporin kamu mengganggu orang lain. Jadi beda aturan. Kalau orang yang perempuan minta tok minta susu, dia sedeng. Di sana ada lembaga sosialnya. Jangankan dia yang lagi ngemis, orang yang lagi hamil aja dapat jatah dari negara Amerika. Jadi orang itu orang aneh di Amerika tuh menganggap dia ketika ketok-ketok pintu ke rumah-rumah orang, dia orang sedeng. Harusnya dia datang ke lembaga sosialnya. Di sana ada penyalur-penyalurnya. Banyak orang ya yang hidupnya kelihatan keren, padahal makan itu dari sumbangan Amerika. Jadi kamu kalau lihat orang keren, wah keren nih di sana. Di sana jadi rakyat miskin yang dapat sumbangan. Cuma ada badan sosialnya yang menyalurkan tadi. Apalagi datang ketok rumah orang, tok, minta bawang merah aku kurang, ya kamu dilaporin mengganggu orang lain. Jadi tahu ya bahwa minta susu itu dikira orang gila kalau datang ke rumah orang. Ada badannya yang menyalurkan lembaga sosial. Apakah orang yang meminta tidak menuju kepada lembaga sosial itu apakah salah, Bu? Sedangkan di sana prakteknya langsung telepon ke gereja dia. Gini ya, Bro. Bukan langsung minta ketok pintu gereja dong. Dia langsung nelpon mengatakan bahwa saya kekurangan ini susu. Apa jawaban dari gereja-gereja?
gak ada yang merespon, gak ada yang pernah hatinya menerima tentang apa yang dibutuhkan seorang yang miskin tadi kan. Baik, saya jawab Itu, ya, Mas Bro. Kalau saya nih ya nggak punya susu, nelpon ke gereja. Gerejanya ngasih tahu nih nomor telepon Badan Dinas Sosial UNESCO, UNICEF ya, UNICEF ada di sana. Jadi kamu teleponnya ke sana, dia yang memberi. Gereja ditelepon orang gitu, itu mah. tapi Bisuin sih, masalahnya yang kok dibisuin terjadi, sih? dia Salah, tidak kamu jangan memberikan menyamakan. apapun yang dibutuhkan oleh orang yang dibutuhkan pada saat Kamu itu. jangan Kenapa? menyamakan di Menurut Indonesia sama ajaran di sana. Kristen, bentar. Saya tidak menyamakan tentang aturan negara. Kami menyamakan tentang ajaran Anda. Ajaran Anda membawa ajaran kasih. Apakah orang yang butuh belas kasihan tidak boleh dikasih? Aku jawab ya. Aku jawab ya. Yang kamu harus berpikir. Iya, aku jawab ya. Saya kasih tahu rule di sana. Kalau ada orang susah, datangnya ke sana. Datangnya ke gereja itu tidak bisa. Gereja memberi pun bisa salah karena aturannya bukan ke situ. Semua aturannya jelas, benar bisa salah. Bila pendeta memberi susu dan ternyata susunya tidak cocok dengan anak itu dan anak itu jadi BAB terus dibawa ke rumah sakit, itu gerejanya bisa dituntut. Jadi tidak sembarang-sembarang begitu, Bro. Memang begitu Iya, aturan. berhadapan lewat telepon kan bisa ditanyakan susunya apa, umur makanya berapa itu. bayinya, kan tinggal seperti itu kalau memang betul-betul ajaran kasih. Tapi apa faktanya Anda cuma menutupi apa yang terjadi di sana tentang ajaran kasih. Kan seperti itu, Bu. Udah saya jawab ya. Semua di sana ada aturannya, ada rule-nya. Nggak boleh pendeta begitu. Kami akui. Bentar, saya jawab dulu, kelar dulu. Pendeta memberi uang ke dia, kalau di framing, oh pendeta memaksa aku begini, aku buktinya diberi uang, itu bisa. Jadi nggak ada begitu di sana, Bro. Nggak ada, semua ada aturannya. Gitu, Bro. Jalan-jalan deh ke Amerika sekali-kali jadi tahu aturan. Saya emang nggak asumsi, Bro. Bukan tentang aturan, Bu. Memang di Ini sana bukan hidup masalahnya harus ada tentang aturan. Di sini berbicara tentang ajaran kasihnya, Bu. Seperti memang itu, itu Bu. ajaran kasih. Kalau dia sembarangan, Ajaran mana kasih. salah? Iya, Ketika salah memang. dia orang membutuhkan apa yang dibutuhkan, apakah orang Kristen itu tidak boleh mengasihi? Ya, saya jawab. Bila pendeta tadi memberi uang ke dia, ya, orang tadi memframing, aku diberi uang sama pendeta supaya aku tetap begini, tetap begitu. Itu bisa jadi framing. Itu Jadi cuma paling asumsi. oh enggak, Anda Itu cuma enggak asumsi begitu. Ibu. Enggak, Bapak jalan-jalan ke Amerika, nanti Bapak tahu deh rule di Amerika. Bener. Itu tadi kalau Ya, sama baik. orang Saya gini loh, akui Pak. bahwa Gini loh. aturan pemerintah itu beda-beda tiap negara, Bu. Di sini Nah, yang itulah aturan jadi di sana masalah yang begitu. membawa narasi bahwa Kristen itu ajaran kasih. Tapi di saat orang yang membutuhkan untuk dikasihi malah dia ditolak, Bu. Ya memang iya, itu. karena dia meminta bukan tempatnya dan bisa mencelakai orang yang memberi gitu loh. Iya. Di sana memang begitu. Berarti ajaran kasihnya itu cuma omong-omong, Bu. Tidak Bukan. pernah dipraktikkan oleh orang-orang Kristen. Bukan, Seperti itu ajaran gampang kasih itu kok. benar begitu. Menyerahkan pada tugasnya masing-masing, tidak main atur sendiri, ngaco itu namanya. Udah ada badan-badannya di sana, Mas, Bro. Iya, jangankan orang Kristen, Saya bukan Kristen. akui kok Jangan, kalau bentar aturan dulu negara Cici itu Tok, saya bentar. akui setiap negara itu beda-beda, Bu. Di Lah, sini itu kan tentang kebetulan di Amerika, orang yang bicara sangat Amerika. membutuhkan suatu pertolongan, dia berbicara langsung, menelpon dengan anggota gereja, malah dia apa yang dibutuhkan dia minta atau enggak perhatikan seperti itu. Baik, aku jawab. Kan tadi udah dibilang, daripada mencelakai orang yang memberi,
Ya orang memberi belum memberikan tentu. sesuatu mencelaki, Memang betul kalau seseorang, Bu. loh kalau orang itu memframing kita mana tahu isi hatinya di mana. Makanya Loh, yang Anda benar yang dia memframing, diserahkan. Bu. Apa Loh, yang terjadi orang di sana sekarang menurut kejadian asumsimu orang sendiri. nggak Kan ada seperti asumsi itu. bro, nggak ada. Semua harus ngikutin rule-nya. Apakah ibu udah berbicara dengan pelakunya di sana? Itu Anda kan cuma Saya kasih tahu menurut ya. pemikirannya sendiri seperti Bukan, itu. saya kasih tahu aturan mainnya nih. Kamu ya di Amerika, di Eropa, jangankan mau ngapain, mau ngamen aja, Paham, Bu. kamu harus izin. Anda nggak paham, maka Anda bicara begitu. Setiap Kalau Anda negara bicara itu gini, beda-beda aturannya. begitu juga di Amerika, mau ngamen pun harus izin. Di mana mau ngamennya, jam berapa, di tempat titik mana yang boleh. Begitu juga ketika mau meminta. Anda yang belum pernah, karena Anda belum pernah cerita di sini, orang sini yang nggak pernah terharu-haru. Kalau orang yang udah tahu di Amerika ya ketawa, tolol, minta ya ke badannya bukan ke situ. Jangankan orang Kristen, bukan Kristen juga di sana dapat sumbangan. Di sana nggak main agama, di sana mainnya kemanusiaan, gitu. Jadi Ya, nggak ada betul. istilah. Itu tentang Makanya kita itu. sedang membicarakan tentang kemanusiaan, Bu. Di sini berbicara tentang kemanusiaan, bukan aturan-aturan negara. Saya akui kalau aturan negara itu berbeda-beda. Tapi kalau membicarakan tentang hal manusiaan, disitulah terjadi apa yang dikatakan ajaran kasih tidak mengenal pri kemanusiaan. Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya ya, Bu. Silakan. Iya, saya sih terserah nih buat orang Kristen jangan lol ya. Karena di sono tuh mau minta ada badannya, di sana tiap pagi bisa ngantri kalau mau minta. Jadi nggak bisa lu main ketok rumah orang, orangnya laporin kau ke polisi, mengganggu kamu itu. Jadi orang Kristen ini jangan lol ya, jadi harus tahu bagaimana itu di Amerika. Aku nggak pernah ngamen di Amerika, di Eropa. Aduh, bating-bating, amit-amit jong bayi ya. Aku belum pernah. Aduh Tuhan, aku jadikan kaya aja seumur hidupku, jangan bokeh. Kalau Anda belum pernah mengamen, kok Anda menyatakan peraturan mengamen di sana, kok Anda terangkan, itu dasarnya dari mana, Bu? Iya. Itu kan cuma asumsimu sendiri. Enggak kan? dong. Enggak, masa sih aku asumsi. Aku ke Eropa, aku ke Singapura, aku tanya prosedur ngamen itu gimana. Lah terus anakku bilang, karena anakku stay di sana ya. Itu kalau mau ngamen, Bu. Anak aku yang satu di Belanda. Ya, terus cara ngamen itu gimana? lagi? Sama di Singapura juga harus izin. Sama di Singapura, di Belanda juga izin. Membawa aturan-aturan di Belanda dengan aturan Singapura disamakan dengan Amerika itu beda jauh. Aduh, sama Mase di Amerika itu. juga sama. Semua negara itu beda-beda aturannya. Mas, Jangan kamu disamakan, ada AI ketik deh. Mau Amerika, mau Eropa, namanya ngamen itu harus izin dulu. Ngamen jam berapa sampai jam berapa? Aduh, kalau kamu bilang, ya kalau bilang kamu ini, lah kan tadi kamu bilang soal izin. Aduh, kemanusiaan atau hak asasi manusia kan. Tapi apa faktanya? Ketika orang sangat membutuhkan minta pertolongan, apakah dia dikasih, Bu? Itu di sana kan tadi kamu udah ngerti human right kan. Nah, di sana human right itu diakui. Jadi orang, jangankan orang Kristen, bukan Kristen pun di Amerika semua dapat jatah. Jadi kalau orang yang nonton kemarin minta susu, orang-orang yang ngerti ya ketawa. Itu maka suatu tindakan lucu gitu loh. Kalau Anda merasa nggak lucu, nah Anda jalan-jalan. Ya orang-orang yang ketawa di sana itu siapa? Orang-orang yang sudah ke Amerika, yang udah di Amerika, yang tinggal di Amerika, yang itu yang ketawa. Kasus seperti itu, aku ketawain. Kasus seperti itu, ya Anda iya. Siapa? Lah memang orang di dunia yang ngetawain itu, Mas. Orang di dunia ngetawain itu. Sebab gini ya, kamu beli obat di pom bensin. Orang Kristen kan? Itu sama artinya kamu beli obat di pom bensin. Gampang sih TikTok. Di sini itu sama tidak aja. berbicara tentang berbelanja, Bu. Di sini nah dia minta obat ke primanusiaan. Nah itu mintanya ke human right, tahu kan?